Baik, selamat sore untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan karakteristik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah proses penulisan yang didasarkan metode ilmiah dengan bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau temuan penelitian kepada komoditas akademik atau ilmiah. Karakteristik utama penulisan ilmiah adalah objektivitas, keakuratan, dan kejelasan dalam menyampaikan informasi. Tujuan utama penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan penelitian, analisis, atau pemikiran ilmiah kepada komoditas akademik atau ilmiah. Selain itu, penulisan ilmiah juga berfungsi untuk yang pertama memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang kedua, membangun kredibilitas penulisan sebagai seorang akademik dan ilmuwan. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan dari komoditas ilmiah. Yang keempat, memperoleh dukungan atau pendanaan untuk penelitian selanjutnya. Ciri-ciri penulisan tujuan ilmiah. Tulisan ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri khas, antara lain yang pertama, objektif dan bebas dari bias personal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baku, dan tidak ambigu. Yang ketiga, menyajikan data dan argumen yang didukung oleh sumber yang kredibel. Yang keempat, menggunakan struktur penulisan terorganisir seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Yang kelima, mengikuti kaidah penulisan yang berlaku dalam komunitas ilmiah seperti penggunaan sitas dan referensi. Yang keenam, menyajikan temuan atau kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Plagiarisme dan cara menghindari. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya orang lain dapat memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika yang serius dalam penulisan ilmiah dan dapat berdampak hilangnya kredibilitas penulis. Cara untuk menghindari plagiarisme antara lain, yang pertama, selalu mencantumkan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan. Yang kedua, menggunakan kutipan langsung dengan memberikan atribusi yang jelas. Yang ketiga, menyatakan ide atau pemikiran orang lain dengan kalimat sendiri dan memberikan referensi yang sesuai. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak terdeteksi plagiarisme untuk memeriksa tulisan. Kejujuran akademi dan tanggung jawab penulis. Selain menghindari plagiarisme, penulisan juga harus menjunjung tinggi kejujuran akademik dalam seluruh proses penulisan ilmiah. Hal yang ini mencakup yang pertama, menyajikan data dan hasil penelitian secara akurat, tak manipulasi atau fabrikasi. Yang kedua, mengakui keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian atau analisis. Yang ketiga, mengakui kontribusi orang lain yang terlibat dalam proses penelitian atau penulisan. Yang kelima, mematuhi pedoman etika penelitian yang berlaku dalam komunitas ilmiah. Yang keenam, bertanggung jawab atas isi dan implikasi tulisan yang dipublikasikan. Dengan memahami definisi karakteristik, tujuan, dan etika dalam penulisan ilmiah, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah yang berkualitas, objektif, dan berintegritas.
Struktur dan komponen tulisan ilmiah. A. Judul. B. Abstrak. C. Pendahuluan. D. Tinjauan pustaka. E. Metode penelitian. F. Hasil dan pembahasan. G. Simpulan dan saran. Selanjutnya teruskan kepada teman saya. Baik, yang pertama judul atau title. Yang satu, judul, kriteria judul yang efektif. Judul yang efektif dalam tulisan ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain informatif dan deskriptif. B. Singkat padat. C. Menggunakan kata kunci. D. Menarik perhatian. E. Sesuai dengan isi tulisan. Yang kedua, teknik pemilihan judul. Dalam pemilihan judul ada beberapa teknik yang harus digunakan. Yang pertama, menggunakan kata-kata kunci. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, menyatakan topik secara langsung. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Yang kelima, mempertimbangkan keunikan dan kebaruan. B. Abstrak. Tujuan dan struktur abstrak. Abstrak dalam tulisan ilmiah memiliki tujuan untuk memberikan gambaran singkat dan padat mengenai isi tulisan. Ada beberapa struktur yang harus dipenuhi, antara lain latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dalam penyusunan latar belakang, penulis dapat mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, pentingnya topik yang harus dibahas, kesenjangan atau permasalahan. Yang ketiga, penelitian atau tulisan. Yang keempat, alasan atau motivasi penulis. 2. Rumusan masalah dan hipotetis. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menggambarkan permasalahan atau pertanyaan utama yang akan dijawab atau diteliti dalam tulisan. Rumusan masalah dirumuskan secara jelas dan spesifik. Sementara itu, hipotetis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. D. Tinjauan pustaka. Yang pertama, fungsi dan komponen tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Komponen-komponen yang harus ditinjau utama dalam tinjau pustaka meliputi: yang pertama, definisi dan konsep. Yang kedua, teori yang relevan dengan topik. Yang ketiga, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keempat, analisis karakteristik kritis terhadap penelitian terdahulu. Yang kelima, sintesis dari berbagai sumber yang dikaji untuk membangun kerangka konsep. Yang kedua, teknik pengutipan dan referensi. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam teknik pengutipan dan referensi, antara lain: yang pertama, pengutipan langsung. Yang kedua, pengutipan tidak langsung. Yang ketiga, daftar referensi. E. Metode penelitian atau reference metodologi. Yang pertama, desain dan pendekatan penelitian. Desain peneliti merujuk pada struktur atau rencana yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan peneliti. Terdapat beberapa jenis desain yang umum digunakan, seperti penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian korelasionan. Yang keempat, penelitian studi kasus. F. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penyajian hasil penelitian. Dalam penyajian hasil penelitian perlu diperhatikan beberapa, antara lain: A. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan temuan-temuan utama dari penelitian yang dilakukan. B. Menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. C. Menjelaskan
makna dan implikasi dari setiap temuan yang diperoleh. D. Membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori penelitian sebelumnya yang relevan. E. Mengidentifikasikan dan menjelaskan pola-pola atau tren yang muncul dari hasil penelitian. F. Menjelaskan keterbatasan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Yang kedua, interpretasi dan diskusi hasil. Dalam melakukan interpretasi dan diskusi hasil, perlu diperhatikan beberapa lain, antara A. Menjelaskan secara rinci makna dan implikasi dan setiap temuan yang diperoleh. B. Membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori penelitian. C. Mengidentifikasikan dan menjelaskan pola-pola atau tren yang muncul dari hasil penelitian. D. Menjelaskan keterbatasan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses penelitian. E. Memberikan penjelasan tentang bagaimana hasil penelitian. F. Menyajikan argumen-argumen yang logis dan dukung oleh data-data yang akurat. G. Simpulan dan saran. Yang pertama, penarikan simpulan berdasarkan hasil. Pada bagian ini, penelitian harus mampu menarik simpul yang jelas dan terukur berdasarkan hasil. Penelitian yang telah dilakukan, simpulan harus mencerminkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 2. Saran untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini, penelitian harus mampu memberikan saran-saran yang konstruktif untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pengembangan metode penelitian atau pemanfaatan hasil penelitian dari praktik. B. Teknik pengutipan dan referensi. Guys, sitasi dan penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan ilmiah, pengutipan sumber penulis daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting. Pengutipan sumber berfungsi untuk memberikan kredibilitas pada tulisan, menghindari plagiarisme dan membantu membaca untuk menelusuri informasi yang digunakan. Manajemen referensi dan penggunaan aplikasi. Visualisasi data informasi, penggunaan tabel, grafik dan gambar. Dalam penulisan ilmiah, visualisasi data dan informasi melalui tabel, grafik, gambar dapat sangat membantu dan menyampaikan informasi secara efektif. Visualisasi dapat memudahkan pembacaan dan memahami, menginterpretasikan data atau informasi yang disajikan. Teknik penyajian yang efektif. Selain memilih tabel, grafik, dan gambar yang tepat, penulisan juga harus memperhatikan teknik penyajian yang efektif. Hal ini mencangkup penggunaan ukuran, warna, dan tata letak yang sesuai untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Penyajian informasi yang terstruktur dan logis sehingga pembaca dengan mudah memahami alur dan koneksi antara informasi. Pemberian keterangan atau caption yang jelas dan informasi untuk setiap visual. Penempatan visual yang strategis dalam teks sehingga dapat mendukung dan memperkuat penjelasan yang diberikan. Kelima, proses publikasi ilmiah. Keempat, proses publikasi ilmiah. Identifikasi jumlah ilmiah yang sesuai. 1. Kriteria pemilihan jurnal publikasi. 2. Penelusuran evaluasi jurnal ilmiah. B. Persiapan naskah publik. 1. Penyusunan naskah sesuai paduan jurnal. 2. Pemeriksaan naskah dan
penyempurnaan. C. Proses pengiriman dan review naskah. 1. Pengajuan naskah ke jurnal ilmiah. Tahap review dan revisi naskah. D. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian. 1. Strategi publikasi dan promosi artikel. Pemanfaatan media publikasi ilmiah. Identifikasi jurnal ilmiah yang sesuai kriteria dan pemilihan jurnal publikasi. Dalam memilih jurnal ilmiah yang sesuai untuk mempublikasikan hasil penelitian, terdapat beberapa kriteria yang diperlukan dan dipertimbangkan, antara lain ruangan lingkungan dan fokus topik jurnal, reputasi dan kualitas jurnal, frekuensi penerbitan, kebijakan yang tepat oleh jurnal, biaya produksi. 2. Penelusuran dan evaluasi jurnal ilmiah. Setelah menentukan kriteria jurnal yang sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran evaluasi jurnal ilmiah yang berpotensial. B. Persiapan naskah publikasi. 1. Penyusunan naskah sesuai panduan jurnal. Setelah memilih jurnal yang sesuai, langkah selanjutnya dapat menyusun naskah publikasi dengan mengikuti panduan penulisan yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan naskah ada antara lain gaya penulisan, panjang naskah, elemen tambahan, struktur naskah, dan kebaruan dan kontribusi. 2. Pemeriksaan naskah dan penyempurnaan. Setelah menyusun naskah sesuai dengan panduan jurnal, lakukan pemeriksaan dan penyempurnaan naskah dengan teliti. Hal yang perlu diperhatikan antara lain pemeriksaan isi, pemeriksaan format, pemeriksaan bahasa, penyuntikan dan perbaikan, uji plagiarisme. C. Proses pengiriman dan review naskah. 1. Pengajuan naskah ke jurnal ilmiah. Setelah naskah Anda siap, langkah selanjutnya adalah mengajukan naskah ke jurnal ilmiah yang telah Anda pilih. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. A. Persiapan dokumen yang diperlukan. B. Ikuti instruktur pengiriman naskah yang ditetapkan oleh jurnal. C. Pastikan Anda melengkapi semua informasi yang diminta. D. Sertakan surat pernyataan hak cipta dan menyatakan konflik kepentingan. E. Simpan salinan naskah yang telah Anda kirim untuk frekuensi di kemudian hari. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian, strategis publik dan promosi artikel. Setelah naskah Anda diterima untuk publikasi, langkah selanjutnya adalah memastikan artikel Anda mendapatkan visibilitas dan dampak yang luas. Berikut adalah beberapa strategis yang dapat Anda lakukan. 1. Promosi artikel di media sosial. 2. Penggunaan artikel di repositori institusi. 3. Partisipasi dalam konferensi atau seminar. 4. Kolaborasi dengan rekan sejawat. 5. Pemantauan dan analisis dampak. 2. Pemanfaatan media publikasi ilmiah. Selain publikasi artikel jurnal ilmiah, Anda juga dapat memanfaatkan media publikasi ilmiah antara lainnya untuk menyebarluaskan hasil penelitian. 1. Penerbitan buku atau bab buku. 2. Publikasi di media online. 3. Pembuatan video atau podcast ilmiah. 4. Pemanfaatan media sosial ilmiah. Sekian dan terima kasih.